Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdan Filardi, NIM E 2019-2138 dari kelas Ekonomi Syariah 3. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah kehadiran ekonomi industri. Batwal menyatakan bahwa awal mula dari perumusan elemen-elemen ekonomika industri sulit diketahui. Meskipun demikian, mengacu pada Hempel dan Shepherd, Batwal menyatakan bahwa sejumlah bahasan terkait praktik monopoli dan beberapa elemen lain dari ekonomika industri sudah ada sejak tahun 2100 sebelum Masehi. Namun demikian, sejarah ekonomika industri sudah ada sejak abad 17 ketika Adam Smith mengeluarkan buku The Wealth of Nations. Teori perusahaan yang dimulakan oleh Smith dianggap sebagai awal mula lahirnya ekonomi industri kontemporer, atau bisa disebut the mother of the contemporary industry economics. Kontribusi utama Adam Smith yang selanjutnya menjadi basis acuan ekonomi industri adalah konsep pembagian kerja atau division of labor dan analisis harga produk. Sebagai tambahan, dalam analisis harga produk, Smith memperkenalkan konsep harga pasar atau market price yang ditentukan oleh pasar dan konsep harga alamiah atau natural price yang ditentukan berdasarkan faktor produksi, tenaga kerja yang diperlukan dalam proses produksi. Nah, pada periode selanjutnya, pertengahan pada abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-19, analisis ekonomi terkait aktivitas industri lebih banyak berkutat pada meteorologi. Dalam menganalisis perilaku ekonomi perusahaan dan industri, aliran pemikiran Jevons mengikuti metode yang sifatnya abstrak, mengacu pada pola pikir deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis teori perusahaan. Sementara itu, aliran pemikiran lainnya, yaitu historical school, mengacu pada pola pikir induktif melalui pendekatan empiris. Meskipun demikian, terdapat ekonom seperti Alfred Marshall dan Joseph Schumpeter yang mengombinasikan analisis deduktif dan induktif dalam analisisnya. Kontribusi pemikiran terhadap ekonomika industri pada fase ini merupakan teori permintaan, khususnya teori utilitas serta penyempurnaan konsep biaya dan faktor produksi oleh William Stanley Jevons. Pada fase ini, W.S. Jevons, V.Y. Goworth, J.B. Kraft, dan F. Knecht berkontribusi terhadap munculnya konsep biaya, rata-rata, penyamaan harga, dan berbagai asumsi yang selanjutnya digunakan untuk memperbaiki model pasar persaingan sempurna. Nah, berikutnya sekitar periode 1930-an sehingga 1940-an, asumsi pasar yang kompetitif dianggap kurang mampu menjelaskan perilaku perusahaan. Hal ini ditandai dengan munculnya teori kompetisi yang tidak sempurna atau implied competition oleh John Robinson dan analisis kompetisi monopolistis oleh Edward Chamberlain. Dua teori tersebut selanjutnya mendorong munculnya analisis aktivitas industri yang memperlihatkan isu seperti duopoli, oligopoli, diversifikasi produk, perilaku iklan, penelitian, dan pengembangan serta kebijakan
harga dalam perusahaan atau industri. Nah, pada periode selanjutnya hingga saat ini, analisis isu secara teoritis maupun empiris menjadi kajian ekonomika industri semakin luas dan semakin menekan pengaruh faktor kelembagaan dalam analisisnya. Beberapa aspek baru yang dibahas mencangkup perilaku strategik, dinamika industri, laboratori eksperimen, konvergensi transaksi, efisien kontrak, persaingan non-harga, struktur finansial, dan jasa finansial, serta perilaku non-kooperatif. Di samping itu, perkembangan analisis juga tidak lagi terbatas pada aspek mikro, seperti konsentrasi pasar, produk, permodalan, bentuk-bentuk persaingan, permasalahan biaya, dan efisien alokatif. Tetapi juga semakin banyak dikaitkan dengan aspek-aspek makro, seperti kebijakan pemerintah tentang proteksi, hambatan pasar, hambatan perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi, serta kesempatan kerja dan investasi asing. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.